Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkatnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini, sehingga saya dapat membuat video ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai belajar dan pembelajaran. Sebelum masuk lebih jauh, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Mentari, saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan menkokohkan kepribadian. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Adapun materi kedua yaitu prinsip belajar dan pembelajaran, ada 7. Yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid-murid untuk belajar dan menerima pembelajaran. Kesiapan murid bisa dipengaruhi oleh kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar dari buku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, ada prinsip tujuan. Selama proses belajar dan pembelajaran berlangsung, kita semua harus mempunyai sebuah tujuan. Tujuan dari belajar itu apa, dan tujuan dari pembelajaran itu apa, termasuk dari pihak yang berperan aktif yaitu siswa dan guru. Tujuan tersebut harus dimiliki agar kita dapat membahas suatu target dan upaya yang harus kita semua lakukan. Yang ketiga, ada prinsip motivasi. Motivasi adalah usaha dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara keunggulan. Motivasi ini juga bisa muncul karena rasa ingin tahu dari siswa tersebut, dan akhirnya memunculkan tekad yang sangat kuat untuk melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran ini. Ada prinsip perbedaan individual. Prinsip perbedaan individual. Kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam kelas haruslah memahami bahwa setiap individu dan siswa itu berbeda-beda, sehingga metode yang diterapkan pada setiap murid pun haruslah berbeda. Yang kelima, ada prinsip persepsi. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda akan suatu hal yang sama. Yang keenam, ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang terakhir, ada prinsip evaluasi. Validasi dari evaluasi ini sangatlah berpengaruh dan berguna bagi perkembangan, perbaikan, dan peningkatan kualitas kita dalam proses belajar dan pembelajaran. Evaluasi dapat menyadarkan kita akan kekurangan kita, memacu motivasi yang baik untuk memperbaikinya, baik dalam segi emosi, metode, dan kesiapan belajar. Materi yang ketiga, ada syarat-syarat terjadinya belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada rombongan belajar. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang mendaftar pada satuan kelas. Dan yang kedua, ada buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran ini adalah buku yang digunakan oleh sekolah yang dipilih melalui rapat dengan guru dengan pertimbangan komite sekolah atau madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh para menteri. Dan yang ketiga adalah beban kerja minimum. Beban kerja minimum
Guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Dan yang terakhir ada pengelolaan kelas. Dalam hal ini, guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang ketiga ada tujuan belajar. Menurut Sadirman 2011-26-28 secara umum ada 3 tujuan belajar. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan, yang kedua ada menanamkan konsep dan keterampilan, dan yang terakhir adalah membentuk sikap. Adapun teknik-teknik dalam pembelajaran, yang pertama ada teknik pembelajaran jurnal harian atau diary journal. Yang kedua adalah ada teknik pembelajaran kuis bacaan atau reading quiz. Yang ketiga ada teknik pembelajaran ringkasan mahasiswa atau siswa student summary. Yang keempat ada teknik pembelajaran kertas 1 menit 1 minute paper, dan yang kelima ada teknik pembelajaran butir terjelas. Yang keenam teknik pembelajaran tanggapan aktif. Adapun yang termasuk dalam komponen belajar, yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan tersebut. Dan yang kedua ada bahan pelajaran, substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat ada metode. Metode adalah komponen pembelajaran yang banyak menentukan keberhasilan pembelajaran. Dan yang kelima ada alat. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan dari pengajaran tersebut. Yang keenam ada sumber pelajaran. Sumber pelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana pengajaran tersebut didapat atau sumber belajar seseorang. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini adalah proses sederhana dalam memberikan atau menetapkan nilai. Yang terakhir ada peran dosen dan mahasiswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama sebagai motivasi dan perhatian, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman, yang keempat adalah pengulangan, yang kelima ada tantangan, dan yang keenam ada balikan dan penguatan, dan yang terakhir ada perbedaan individual. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.